Bab 955. Petugas He, bisakah kamu memeriksa semua ini? Kedua penjaga itu mendesak Lin Yu, jika tidak ada masalah, tolong ambil barangmu sendiri dan pergi dari sini secepat mungkin. Ini seperti ini di tempat seperti ini. Mereka tidak ingin Anda pergi, dan Anda tidak bisa pergi lebih awal untuk sesaat. Jika mereka ingin Anda pergi, Anda tidak ingin tinggal terlalu lama di saat yang sama. Bagaimanapun, biaya mengoperasikan ruang interogasi semacam itu selama sehari tidaklah rendah. Meskipun Lin Yu ingin meninggalkan tempat hantu ini dengan cepat, tetapi melihat bahwa dia dapat pergi dengan begitu mudah saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengembunkan alisnya sejenak, dan kemudian tiba-tiba berbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, aku belum cukup menunggu, kenapa kamu pergi? Kedua penjaga itu saling memandang dan sedikit bingung. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersangka dibebaskan dari ruang interogasi, tersangka bersyukur dan menangis. Mereka tidak sabar untuk segera keluar dari sini dengan membawa sayapnya. Ada apa Pak? Kenapa masih emosi? Ini membuatmu pergi, tapi sekarang tidak lagi. Tiba-tiba sebuah suara tersenyum datang dari luar pintu, hati-hati jangan sampai melepaskanmu. Saat dia mengatakan itu, Yuan He berjalan masuk dari luar dengan tangan di belakang punggungnya, dan menatap Lin Yu sambil tersenyum. Lin Yu melihat Yuan He duduk dengan tiba-tiba, menyipitkan mata dan berkata kepada Yuan He, Direktur Yuan, Anda tidak mengizinkan saya pergi beberapa saat yang lalu. Bahkan nenek Yuan datang, tidak ada gunanya. Mengapa Anda tiba-tiba ingin melepaskan saya? Aku pergi. Mungkinkah yang di atas telah berubah pikiran sekarang alih-alih menahan aku dalam tahanan, alih-alih mengeksekusiku? Ketika dia berbicara, sinar dingin melintas di matanya, dan aura besar tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Jika dia benar-benar harus menghadapi pilihan hidup dan mati, maka dia akan melawan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, dia telah mengalami hidup dan mati, mengalami ketidakberdayaan dalam kematian, dan sangat mengetahui bahwa hanya dengan hidup dapat ada harapan. Kamu terlalu banyak berpikir. Yuan He tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke langit-langit ruang interogasi, dan tersenyum penuh arti, jika kamu ingin membunuhmu, baik kamu maupun Ben tidak bisa keluar dari ruangan ini, dan kami tidak membutuhkan satu tentara pun. Aku bisa mengeksekusimu. Lin Yu mengikuti jari Yuan He dan mendongak, bertanya-tanya, mungkinkah ada misteri yang tersembunyi di ruang interogasi ini? Kalau tidak, jika Departemen Pesawat Militer sesederhana yang terlihat di permukaan, apa itu Departemen Pesawat Militer? Yuan He berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh percaya diri, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan kemasi barang-barangmu, masih ada orang di luar yang menunggu untuk menjemputmu. Menunggu untuk menjemputku. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Melihat ekspresi Yuan He di wajahnya, dia sepertinya tidak membohongi dirinya sendiri, jadi dia bertanya dengan bingung, Direktur Yuan, apa yang terjadi, mengapa Anda tiba-tiba membiarkan saya pergi? Saat dia berkata, matanya bersinar, dan ekspresinya gembira, mungkinkah hati nurani anggota keluarga pasien itu mengetahui dan mengubah kata-kata mereka? Jika ini masalahnya, itu akan luar biasa. Ini yang paling ingin dia lihat. Setidaknya itu membuktikan bahwa hati kelompok orang ini tidak patah tulang mereka. Tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Yuan He tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin cemberut, aku mengandalkan mereka. Mereka adalah jenis binatang yang memakanmu dan menghancurkan tulangmu dan meminumnya. Wajah Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, Direktur Yuan, mungkinkah itu yang terjadi lagi? Oh, lagi pula kamu akan langsung tahu, aku tidak takut memberitahumu. Yuan He berkata dengan wajah cemberut, orang-orang ini tidak hanya membalikkan yang benar dan yang salah dengan membeli suanyimen, tetapi juga baru-baru ini mulai secara kolektif mengutuk Anda dan proyek bioteknologi Li.
mempertanyakan hasil tes Anda, dan menuntut pembatalan permanen kualifikasi dokter TCM Anda. Pada saat yang sama, mereka sangat meminta agar proyek teknik biologi Li ditutup. Beberapa hari yang lalu, ratusan orang berkumpul di pintu proyek rekayasa biologi Li untuk membuat masalah. Ekspresi Lin Yu menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata ini, jejak kehilangan dan kesedihan besar melintas di matanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, sepertinya saya pikir orang-orang terlalu baik. Jadi, Jiarong, beberapa orang tidak sebanding dengan bayaranmu untuk mereka. Yuan He dengan lembut menepuk bahu Lin Yu, dan menghela nafas. Saya tahu bahwa saya bukan orang baik dalam beberapa dekade terakhir, tetapi dibandingkan dengan kelompok orang ini, saya masih sedikit pemalu. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan kesemutan dan kesedihan yang tak terkatakan di dalam hatinya, tetapi dengan cepat menahan emosinya, berpura-pura santai, dan bercanda pada Yuan He, kalian satu sama lain. Kamu nak. Yuan He tersenyum dan mendorong Lin Yu dengan tangannya, dan kemudian mendesak, cepat berkemas dan pergi, jangan membuat orang menunggu dengan cemas. Lin Yu buru-buru menghitung sesuatu, dan tidak ada yang bisa diambil, terutama ponsel, yang mati. Jadi apa? Letakkan buku itu, apa yang kamu pegang di tanganmu, menurutmu aku tidak bisa melihatnya. Melihat Lin Yu diam-diam meremas buku rahasia teknik rahasia yang dipinjam minggu ini ke dalam pelukannya, Yuan dia tidak bisa menahan tawa sedikit. Setelah menyelesaikan pengepakan, Lin Yu berjalan keluar dengan Yuan He dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Direktur Yuan, siapa yang datang menjemput saya? Kamu akan tahu kapan kamu keluar. Yuan He sengaja menjualnya. Orang yang menjemputku adalah orang yang menyelamatkanku. Tidak mungkin, kan? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimanapun, bahkan status nenek Yuan dan istrinya tidak dapat menyelamatkannya dari sini. Jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Jiarong, aku benar-benar tidak tahu ini. Yuan He berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga tiba-tiba menerima telepon dari atas, memintaku untuk melepaskanmu, dan tidak ada syaratnya, jadi aku juga sedikit bertanya-tanya siapa yang memiliki energi yang begitu besar, tapi kurasa mungkin orang yang datang menjemputmu penting. Setelah kamu keluar, tanyakan pada dirimu sendiri. Lin Yu tidak bertanya lagi ketika dia melihatnya mengatakan ini, dan berjalan keluar gerbang bersamanya. Penjaga di pintu sudah membuka pintu lebih awal, dan setelah mencapai pintu, Yuan dia tidak mengirim lagi. Setelah beberapa kata dengan Lin Yu, dia berbalik dan pergi. Setelah Lin Yu keluar dari gerbang, dia melihat sebuah jeep militer hijau diparkir di luar. Dua orang berdiri di depan jeep tersebut. Salah satu dari mereka mengenakan seragam militer hijau dan berdiri tegak, sementara yang lainnya bersandar pada jeep. Pergilah, bermain-main dengan telepon dengan malas, bergumam, sudah lama sekali, kenapa kamu belum keluar? Setelah melihat dua orang ini, Lin Yu langsung terlihat sangat gembira, cukup terkejut, bergegas menyambutnya, dan berteriak dengan penuh semangat, Hei Erie! Jin Qi! Kakak kedua! Setelah melihat Lin Yu, mata He Jinqi berbinar, dan dia melompat dalam 3 langkah dalam 2 langkah, memeluk Lin Yu dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, kamu akhirnya keluar, tetapi kamu bisa menunggu aku mati. Jiarong, apakah tidak apa-apa untuk tetap di dalam? He Zizhen tersenyum pada Lin Yu dengan ekspresi lembut, melihat wajah kurus Lin Yu dan beberapa jenggot dan rambut berantakan. Ekspresi He Zizhen berlalu dengan ekspresi tak tertahankan. Tidak apa-apa, hidup nyaman. Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum tidak setuju, aku sudah dewasa, ini pertama kalinya aku dilayani seperti ini. He Zizhen memandang Lin Yu dan mengangguk setuju. Dia tahu bahwa semakin kurang perhatian Lin Yu, semakin banyak bukti bahwa Lin Yu tidak tinggal di dalamnya dengan mudah. Dia telah tinggal di lingkungan ini dan tahu jenis kesepian dan keputusasaan yang tak berujung.
Lebih mematikan daripada senjata apapun, itulah sebabnya tersangka di Departemen Pesawat Militer menjadi gila setelah ditahan berbulan-bulan. Teman-teman, kamu harus melalui beberapa kesulitan untuk tumbuh dewasa. He Zizhen dengan tegas menepuk bahu Lin Yu, lalu menyapa Lin Yu untuk masuk ke mobil. Kakak kedua, kamu benar-benar dianiaya kali ini. Kamu jelas membunuh sampah, tapi kamu ditangkap dan dianiaya. He Jinqi sudah tahu segalanya tentang Lin Yu, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah para bajingan yang secara salah menuduhmu memiliki hati nurani yang rusak. Jika aku melihatmu, aku akan membunuh mereka. Aku harus membunuh mereka. Jinqi, apa yang kamu bicarakan omong kosong? He Zizhen, yang sedang mengemudi, memarahi He Jinqi dengan suara yang dalam, dan He Jinqi menciutkan lehernya dan tidak mengatakan apa-apa. Hei Erie, kenapa kamu kembali? Lin Yu tersenyum dan bertanya pada He Zizhen, mungkinkah kamu yang menyelamatkanku kali ini? Bagaimana saya bisa begitu mampu? He Zizhen tersenyum. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, itu. Ekspresi He Jinqi muncul, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, kakak kedua, saya beritahu Anda, terima kasih Anda bisa keluar kali ini. Oke, Jinqi. Kamu sudah cukup banyak bicara hari ini, katakan saja beberapa patah kata. Sebelum He Jinqi selesai berbicara, He Zizhen tiba-tiba memotongnya.